Selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacitaku. Amin. Luar biasa, terima kasih Madinah, tim singer, tim pemusik luar biasa membawa kita dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika kita melangkah beribadah hari Minggu untuk ke gereja, ya, kita tidak hanya datang sebagai sebuah rutinitas biasa. Oh, karena ini hari Minggu, makanya kita ke gereja. Tetapi ketika kita berangkat ke gereja, kita punya hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Roh Kudus. Maka itu ketika kita datang beribadah, kita sudah mempersiapkan hati kita dan kita datang beribadah, ya, dari pujian, penyembahan, setiap doa. Kita merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap hati kita. Amin. Ibadah kita bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan kemenangan. Amin. Baik. Pada hari ini saya akan berbicara tentang tema yang Bapak dedikasi, tentang menang di tengah ketakutan. Ya, kalau minggu lalu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang menang atas pergumulan. Hari ini kita berbicara tentang menang di tengah ketakutan. Wih, temanya terus tentang kemenangan nih. Berarti kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Jadi pagi ini kita belajar tentang, sama-sama akan membahas tentang menang di tengah ketakutan. Ya. Saya yakin setiap kita, setiap semua orang pasti ada memiliki rasa takut. Ya atau ya? Ada yang gak punya rasa takut kok. Setiap kita pasti ada rasa takut. Ya. Setiap orang tidak ada satupun yang luput dari namanya rasa takut. Itu dilihat dari mana? Dimulai dari kecil, masa kanak-kanak sampai usia tua. Ketika kita kecil, masih anak-anak, kita takut. Kalau kita jalan sendiri atau di rumah sendiri, orang tua pergi, kita takut. Kalau kita mau keluar sendirian gelap, kita takut. Masuk beranjak ke sekolah, mau masuk sekolah, masuk SD, ya, anak-anak kecil masuk SD, apalagi anak-anak kelas 1 yang baru masuk, biasanya tuh takut buat ditinggal orang tuanya pulang. Karena dia harus sendirian di dalam kelas, takut untuk bergaul dengan teman-teman. Ya. Mau naik kelas, takut untuk ulangan. Setiap ulangan takut, aduh bisa apa enggak ya. Dari SD, SMP juga begitu, takut juga. Ya, nanti SMP bagaimana, sekolah di mana, SMA pun begitu, sampai kuliah pun begitu. Kuliah punya ketakutan lagi sendiri tentang skripsi, ya, tentang ujian, tentang PKL, segala macam. Sudah lulus SMA pun, sudah lulus kuliah pun ada ketakutan lagi, nanti mau kerja di mana. Ya. Udah kerja pun ada ketakutan lagi, nanti masa depannya gimana, pasangan hidupnya bagaimana, memilih pasangan yang seperti apa. Ketika sudah pasangan berkeluarga takut, kira-kira nanti punya anak bagaimana, bisa nggak ya beta punya anak, atau nanti punya anak urusnya bagaimana, mampu nggak ya beta untuk menyekolahkan anak-anak. Udah punya anak, yuk masih ada ketakutan lagi. Sampai usia tua pun masih ada ketakutan lagi. Di masa tuanya hidupnya gimana? Apakah saya akan hidup dengan penuh sakit penyakit? Kemarin kita komsel banyak bahas tentang kesehatan. Ada bahas-bahas juga tentang kesehatan, ya. Mulai takut, mau makan ini takut, mau makan itu takut. Wih, mau makan daging nanti kolesterol. Mau makan telur pun, kuning telur pun kolesterol. Ya. Mau makan nasi takut gula naik, mau makan kue takut gula naik, mau makan pakai garam, vicin, asin-asin takut darah tinggi naik. Semua akhirnya penuh ketakutan, apalagi di usia tua. Tetapi saya ingin katakan bahwa walaupun kita memilih rasa takut, tetapi jangan sampai rasa takut itu menguasai hidup kita. Jangan sampai rasa takut itu lebih dari iman kita. Ya. Rasa takut itu berbanding terbalik dengan iman. Iman itu membawa kita ke arah pikiran yang positif, pikiran yang optimis. Ya, minggu lalu Pak Kris berbicara tentang menang atas pergumulan itu salah satunya berpikiran optimis. Dan itu didasari oleh iman.
Takut itu kebalikannya. Takut itu dipenuhi oleh rasa pesimis. Ada kok ketika lagi takut, pikirannya jadi tambah positif? Kalau kita dikuasai rasa takut, yang ada kita semakin berpikiran pesimis. Ya. Kita mau melangkah takut. Kita dikasih tugas takut. Kita mau berbuat sesuatu takut. Akhirnya nggak jadi melangkah, kita hanya diam di tempat aja. Tapi pagi ini saya mau ingatkan bahwa walaupun kita ada rasa takut, kita harus tetap berani melangkah. Kita harus terus maju untuk melangkah. Ya, kita jangan stagnan diam di tempat. Walaupun rasa takut ada, tetapi kita punya iman. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan di dalam Tuhan selalu ada. Walaupun kita melangkah dalam ketakutan, kita dapat lihat pekerjaan Tuhan luar biasa atas hidup kita. Ketika kita melangkah dalam ketakutan, kita bisa lihat iman kita terus diuji, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Karena itu kita harus terus melangkah, maju. Ya. Walaupun sekalipun di dalam ketakutan, tetapi percaya, di dalam ketakutan sekalipun, Tuhan ada untuk menyertai kita semua. Pengharapannya tidak pernah putus. Hikmat dari Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau kita hidup bergantung pada Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Rasa takut itu ya wajar, itu hal yang wajar. Ada dalam hidup kita itu gak masalah. Ya. Takut itu bukan masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau misalnya kita tidak memiliki iman. Atau iman kita lagi lemah. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya kita dikuasai oleh rasa takut yang luar biasa. Dalam contoh Alkitab, ya, kita belajar ada yang namanya Nabi Musa. Semua pasti sudah tahu kisahnya. Bagaimana Tuhan pilih Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika dipilih, Tuhan berbicara kepada Musa. Menurut firman Tuhan, ada sekitar 5 kali Musa menolak. Dalam arti ia bertanya, betul nggak? Betul nggak, Bet? Betul nggak saya? Tetapi akhirnya Musa berjalan, terus melangkah di tengah keraguan, ketakutannya. Dia tetap melangkah. Dan kita bisa lihat Tuhan menyertai Musa. Bahkan banyak perkara-perkara hebat, banyak hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan untuk Nabi Musa. Salah satunya apa? Ia membelah laut mati. Ya, ia adalah nabi yang membawa 10 perintah Allah. Coba kalau waktu itu Musa bilang, beta gak mau, beta gak bisa, beta takut. Beta gak berani melangkah, beta gak mau. Beta gak bisa Tuhan, jangan beta, orang lain sana. Dia gak akan lihat pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Begitu juga dengan setiap kita. Seringkali rasa takut itu membuat kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Rasa takut itu membuat kita gak berani melangkah. Harusnya kita bisa melihat sesuatu yang besar. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang besar. Tetapi karena kita stagnan dengan pikiran kita, kekuatan kita sendiri, logika kita. Akhirnya kita bilang, wah jangan beta. Yang lain sah. Harusnya kita bisa lihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Akhirnya gak bisa. Karena itu hidup kita jangan terlalu dipenuhi oleh rasa takut. Rasa takut ada boleh. Tetapi iman kita, percaya kepada Tuhan harus lebih kuat. Pengharapan kita dalam Tuhan harus lebih kuat. Rasa takut membuat kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan. Rasa takut membuat kita stagnan, berpikiran yang ke arah negatif, pesimis. Ya, orang yang takut itu pikirannya selalu pesimis dan negatif. Di sekeliling kita pernah lihat gak orang yang selalu pikir itu selalu arahnya negatif. Ya. Dia melihat satu sisi selalu dia pusial saya yang dia lihat. Dia punya masalah saya, dia pusial pokoknya negatif terus. Akhirnya mau melangkah maju sulit. Tetapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, hidup kita akan hidup yang optimal.
optimis, yakin penuh, melangkah, percaya. Ya, kita nggak lagi takut, tetapi pribadi kita menjadi pribadi yang Tuhan bawa jauh dalam hidup kita. Pekerjaan besar Tuhan siapkan bagi kita. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10, ya, kita bisa baca sama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Amin. Kita bisa baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Jangan takut, Tuhan bilang sini. Ya, janganlah takut. Aku menyertai engkau. Kalau menyertai itu berarti selalu ada. Selalu ada dalam hidup kita. Ya, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong. Dia tidak cuma meneguhkan, tapi juga menolong. Kalau meneguhkan itu biasanya hanya motivator, memberikan kata-kata menguatkan, memberikan kata-kata menguatkan. Ya. Ketika kita mau mengangkat suatu beban berat, 100 kilo misalnya, orang yang meneguhkan, motivator hanya bilang dari pinggir, ayo kamu bisa, angkat. Lu bisa angkat. Omong terus, bisa, lu bisa angkat. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya meneguhkan, tapi juga nolong. Ayo bisa, kita angkat sama-sama. Itu Tuhan kita. Dia ikut menolong, ikut dalam andil bagian dalam hidup kita. Dan dia memegang kita. Udah dia nolong, bantu, angkat bebannya, dia pegangin tangan kita supaya kita jangan jatuh. Luar biasa gak Tuhan kita? Dalam terjemahan lain, dalam AMP version bisa ditampilin ke Monce, Yesaya 41 ayat 10. Ya. Oke, di sini dikatakan, do not fear dalam kurung anything. Jangan takut. Anything itu berbicara dalam segala hal, apapun. Jangan takut. Hal sekecil apapun, sebesar apapun, jangan takut. Anything itu berarti nggak ada batasnya. Ya, nggak ada segala sesuatu yang melewati kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan. For I am with you, ya, karena aku menyertai engkau. Do not be afraid, for I am your God. Ya, pertama dibilang fear. Fear itu bicara tentang takut, rasa takut. Di bawah bicara tentang afraid. Afraid itu bicara tentang takut, tapi ketakutan yang ke arah bimbang, ragu. Ya. Jadi dia ragu, be afraid for I am your God. Jangan ragu, aku ini Tuhan Allahmu. Ya. I will strengthen you, be assured I will help you, I will certainly take hold you with my right hand. Nah, ini ada penjelasan lagi. Right hand itu yang bagaimana, tangan Tuhan itu yang bagaimana. Ya. A hand of justice, tangan yang penuh dengan keadilan. Of power, tangan yang penuh dengan kekuatan. Of victory, tangan yang penuh dengan kemenangan. Of salvation, tangan yang menyelamatkan kita. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu ragu, gak perlu khawatir. Tangan Tuhan selalu ada untuk kita. Ya, walaupun di tengah rasa ketakutan, tetapi kita gak bimbang, kita gak ragu. Kita terus melangkah, karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. Kita tahu tangan Tuhan selalu menolong kita. Dan kita tahu pengharapan dari Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Ya. Dalam kisah lain kita belajar dari Tawarik 20 ayat 1-4 itu berbicara tentang Nabi Yosafat. Firman Tuhan berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi.
Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dari kisah Nabi Yosafat kita belajar. Rasa takut itu munculnya dari mana sih? Ya. Dalam ayat 1-2 dikatakan, setelah itu Bani Moab pada Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Meonim. Ya. Dia datang untuk menyerang, memberitakan kabar untuk datang menyerang. Jadi rasa takut itu datangnya itu sering itu dari berita-berita yang kita dengar. Rasa takut itu muncul dari berita yang kita dengar, sering. Apalagi kita hidup di zaman sekarang media sosial, ya. Media sosial itu semua berita ada. Cari aja, semua berita pasti ada. Mau di Google, ya, mau di platform-platform media sosial, Instagram atau TikTok atau Facebook, ketik berita apa yang lagi viral atau berita apa yang sedang heboh, itu pasti ada. Nah, seringkali berita-berita yang muncul ini akhirnya membuat kita menjadi takut. Sekarang lagi di blow up tentang berita tentang peperangan. Ya. Peperangan di mana-mana. Terakhir Kamboja dan Thailand juga perang. Itu membuat kita menjadi takut. Oh, sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Nanti bagaimana kita ya kalau lagi perang ya? Kadang beta berpikir ini kalau perang ini kayak gimana? Kalau di film-film kan perang ini kan bom-bom nuklir di atas semua lewat-lewat. Nah kalau perang beta kadang berpikir kalau perang dunia ketiga ini Indonesia gimana ya? Karena kan yang perang kan negara lain. Indonesia ini gimana? Kalau kita lihat juga kok nih roket-roket di udara atau bagaimana. Tetapi ketika perang itu muncul seringkali kita menjadi takut. Oh, nanti kita gimana? Kita bisa hidup, survive atau enggak? Karena itu khotbah Mama Lucy kemarin tentang percepatan waktu. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Apapun yang terjadi kondisi dunia walaupun sedang tidak baik. Tetapi iman kita, hidup kita harus tetap baik di hadapan Tuhan. Amin. Jadi seringkali kita takut itu karena pertama kita sering dengar berita-berita yang tidak baik. Dengar berita gosip perselingkuhan di sana sini, ya. Beta pernah katakan juga ketika dulu beta masih kuliah. Ketika mendengar berita itu heboh hits tentang perselingkuhan, hampir selalu beritanya tentang perselingkuhan. Dan itu hal yang wajar, dinormalisasikan di kehidupan zaman sekarang. Bahkan ketika orang selingkuh yang disalahin pacarnya. Oh karena lu kurang perhatian. Karena lu terlalu cuek dengan beta. Karena udah lu yang selingkuh, orang lain yang disalahin lagi. Yang diselingkuhin yang disalahin. Jadi sampai suatu momen ketika itu beta dengan Mama Lucy, beta tanya, Ma, gimana ya cara dapat pasangan yang gak selingkuh? Karena muncul ketakutan, semua orang selingkuh, menikah, saya selingkuh nih. Menikah puluhan tahun selingkuh, jadi beta muncul, betul juga ya. Ini gimana ini nanti dapat pasangan yang gak selingkuh itu gimana? Mama Lucy cuma jawab, cari satu yang cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, pasti dia pribadi yang setia. Walaupun disakitin, walaupun dia dikecewakan, tetapi tempat dia mengadu itu sama Tuhan. Jadi beta bersyukur ketika beta datang NTT dapat jodohnya orang NTT. Dan ternyata anak yang cinta Tuhan. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Seringkali kita merasa khawatir, ya, mendengar berita-berita, perselingkuhan di sana sini, kita takut, aduh gimana ini. Anak-anak kita nanti banyak di media-media sosial, kalau ke media sosial anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak yang terlalu duniawi, tanda kutip. Takut, khawatir. Tapi kita harus arahkan kembali, ya, anak kita. Yang kedua, ketakutan itu selain sering di berita yang kita dengar, seringkali juga sesuatu yang kita lihat. Ya, ketakutan itu sering kita lihat, contohnya apa? Paling sering pada anak-anak. Anak-anak itu tumbuh besar di dalam keluarga. Ketika dia melihat seorang ayah atau seorang mama, ibu yang di rumah penuh dengan makian,
nadanya selalu tinggi, bentak-bentak, anak itu bisa tumbuh dalam ketakutan, dalam arti ketika ia keluar, ia mau berbicara, ia takut. Karena apa? Karena dia terbiasa di dalam rumah itu dibentak-bentak. Jangan sampai ia merasa kalau ketika ia keluar, ia berbicara, ia juga dibentak oleh orang lain. Anak perempuan, anak laki, anak perempuan ketika seorang ayah ya memperlihatkan bagaimana ia memukul mamanya setiap hari, anak perempuan akan muncul ketakutan dalam dirinya. Ketika ia tumbuh besar, bisa jadi ia menjadi pribadi yang tidak mau menikah. Karena dia takut punya suami seperti ayahnya. Ya. Anak laki-laki juga seperti itu. Ya, anak laki-laki, anak perempuan sama. Jadi seringkali ketakutan itu muncul ketika apa yang dia lihat. Karena itu orang tua di rumah harus memperlihatkan yang baik. Harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya. Karena itu secara psikologis dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Ya. Anak-anak itu bukan cuma bertumbuh tapi juga berkembang. Dalam pengetahuan, dalam otaknya. Berkembang. Bertumbuh secara fisik. Berkembang secara intelektual. Jadi tumbuh dan berkembang berpengaruh. Ya. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jangan kita menanamkan ketakutan akhirnya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mau keluar melangkah takut. Di sekolah mau disuruh berbicara takut. Karena di rumah baru bicara sedikit orang tua langsung hup. Jadi kita orang-orang tua ya doain beta juga calon orang tua. Amin. Ya, dalam mendidik anak ya, harus punya waktu untuk mendengarkan anak kita. Jika anak kita ada masalah apa di sekolah, tanya sekolahnya bagaimana. Gak harus ada masalah, tanya pulang sekolah bagaimana tadi di sekolah, bagaimana tadi pelajaran di sekolah, bagaimana pergaulan teman-temannya. Seringkali kita merasa bahwa anak kita ini anak yang tertutup, dia susah kalau cerita, dia gak mau cerita. Mungkin ada yang seperti itu juga. Tetapi seringkali itu bukan anaknya yang tertutup, tapi orang tuanya yang menutup diri untuk membuka telinga untuk anaknya. Orang tuanya sibuk. Ya. Kalau anak itu dari SD, SMP itu kita masih bisa tanya-tanya. Biasanya kalau udah SMP, SMA tuh udah udah ada unsur faktor sosialnya, pergaulannya dia. Ketika dia lebih rasa nyaman di luar, dia akan lebih sering cerita kepada teman-temannya, ya, dibanding kepada orang tua di rumah. Kenapa? Karena dia tahu kalau cerita di rumah yang ada nanti dimarahin. Belum selesai cerita udah dibentak. Karena itu anak-anak juga butuh waktu didengar. Ya puji Tuhan, beta dengan di rumah itu Mama Lucy, Mama Lucy, Bapak Didi selalu ada untuk mendengar. Tetapi karena beta dengan Cici Fani itu kita sangat dekat. Bahkan mau dibilang kita berantem pun hampir jarang banget kita berantem. Ya mungkin ada selisih paham, tapi gak pernah sampai berantem tuh, gak pernah. Paling mentok ngambek pindah dari kamar sebelah ke kamar sebelah. Jadi pas sudah lagi duduk sama-sama, kita misalnya ngomong-ngomong, oh kayaknya gak cocok, pindah ke kamar sebelah. Tapi habis itu udah, nanti sama-sama lagi. Jadi ketika kita berdua bertumbuh sama-sama, puji Tuhan, jadi kita berdua tuh sering sharing cerita. Bahkan sampai sekarang pun, kalau ada apa-apa pasti carinya kita berdua. Beta telepon ke Cici, Cici telepon ke beta. Ya. Jadi kakak-kakak, adik-adik juga. Kakak adik harus bangun hubungan yang harmonis. Kakak dengan adik itu harus harmonis. Kalau kita merasa kita ke orang tua sulit, at least saudara-saudara kakak dengan adik itu harus punya hubungan yang baik. Ya. Jadi seringkali takut itu karena apa yang kita lihat. Contoh yang lain adalah dari Alkitab, contoh lain adalah Daud ketika menghadapi Goliat. Ya, Goliat pribadi yang besar, tinggi, besar. Ya, itu dapat menimbulkan ketakutan. Tetapi Daud tidak takut. Di tengah, walaupun misalnya Daud merasa takut, tapi dia tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dia menang bukan karena kekuatannya dia. Hidup kita sekarang menghadapi Goliat apa yang ada dalam hidup kita? Goliat apa yang kita lihat? Ekonomi kah? Kita takut besok mau makan apa? Kita takut anak kita mau ready sekolah bagaimana?
Kita takut kehidupan kita nanti mau menikah modalnya dari mana. Kita takut ketika kita sudah menikah nanti punya anak, gimana cara kita dapat membesarkan anak kita. Kita takut ketika kita tidak punya pekerjaan, bagaimana pekerjaan kita. Apa ketakutan kita saat ini, Goliat kita saat ini? Ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri, kita nggak bisa. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dari kisah Daud, kisah Musa, dan juga kisah Nabi Yosafat, kita belajar bahwa bagaimana akhirnya kita bisa mengalahkan, menang rasa takut itu. Yang pertama, mengambil keputusan yang benar. Ya, mengambil keputusan yang benar. Di ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ia menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk berpuasa dan meminta pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama dia mengambil sikap yang benar, yaitu mencari Tuhan. Ya. Minggu lalu Pak Kris berbicara, dia pernah ada di titik yang ketika dia meminta tolong sama Tuhan, dia udah sampai nggak bisa bilang apa-apa lagi. Pokoknya terserah Tuhan aja gimana. Ya. Dan beta juga pernah katakan ketika kemarin beta dengan Ria juga mempersiapkan pernikahan, juga sampai kita berdua sampai ada di titik itu. Seringkali kita nggak betul-betul pasrah sama Tuhan karena kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri. Sampai terakhir karena udah betul-betul mentok buntu, kita bilang sama Ria, udah kita berdoa, kita udah lakuin yang terbaik dalam hidup kita, yang bisa kita lakuin, kita minta Tuhan untuk bekerja, sisanya Tuhan yang bekerja. Kalau kita terus berpikir kita harus begini, gak ada ujungnya. Tapi kalau sampai satu titik, kita satu malam kita sama-sama berdoa, terserah Tuhan. Dalam arti kita udah melakukan yang bisa kita lakukan. Sekarang saatnya Tuhan untuk bekerja bagi hidup kita. Ya. Dalam menghadapi ketakutan begitu, seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya Tuhan mau bekerja, lihat kita, kok lu aja masih terus ngandalin diri lu sendiri. Kita harus bawa itu sama Tuhan. Ketakutan boleh ada, badai boleh ada, Goliat boleh ada. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Dan kalau kita mau maju, kita mau bertumbuh, kita harus mau diproses Tuhan. Seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, ya, yang kita pengen itu Tuhan meredakan badai-badainya. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, kita tuh maunya Tuhan tuh meredakan masalah kita, badai kita, Goliat kita. Kita mau Tuhan meredakan itu. Tetapi seringkali kita lupa. Kita harus minta sama Tuhan. Ya, Tuhan memberi kekuatan untuk meredakan segala ketakutan, kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Jadi walaupun di luar ada badai, mungkin Tuhan tidak langsung meredakan itu badai, tetapi hati kita Tuhan redakan rasa takut itu. Damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Ya. Badai ada, masalah ada, enggak masalah. Yang penting hidup kita kuat, teguh, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita kuat di proses. Ya. Kita harus mencari Tuhan, berpuasa. Ketika kita mempersiapkan, kita kemarin mempersiapkan juga kita bilang, kita nggak bisa begini. Ya. Dan kita juga belajar dari Cici Fani juga kasih ingat kita. Waktu Cici kemarin siapin nikah, kita punya waktu berdua untuk berpuasa. Seminggu 2 kali. Setiap hari Sabtu dan Rabu kalau nggak salah. Terus mereka rutin berdua, mereka lakuin sama-sama. Berdoa dan berpuasa bersama-sama, meminta sama Tuhan. Jadi pas kemarin kita sama Ria, kita komitmen. Kita puasa setiap hari. Senin, Rabu, Jumat. Kita puasa sama-sama. Karena kita tahu pertolongan kita, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Yang menjawab ketakutan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Kita nggak bisa ngadain kekuatan sendiri. Ya. Sikap yang pertama mencari Tuhan. Sikap yang kedua percaya kepada Tuhan. Punya iman.
Firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi aja kalau kamu percaya, gunung itu pindah. Gak ada segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible with God. Asal kita punya iman sebesar biji sesawi. Ada yang pernah lihat biji sesawi kok? Pernah bayangkan besar biji sesawi seperti apa? Pernah bayangkan? Beta ada, manusia ada bawa. Nanti boleh kasih lihat. Ya, biji sesawi itu seperti apa? Kecilnya kecil banget. Ya, bisa kasih lihat dibagikan ke belakang. Itu biji sesawi yang hitam-hitam kecil. Asal punya iman sebesar biji sesawi. Kita pikir biji sesawi itu seperti apa? Sangat kecil. Tapi Tuhan bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita percaya kepada Tuhan, gunung itu pindah. Badai itu bisa berlalu dari hidup kita. Goliat bisa kita kalahin. Asal kita punya iman kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Amin. Jadi setiap kali kedua kita harus percaya. Kita mencari Tuhan, kita percaya. Dan yang ketiga kita fokus pada Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan fokus sama masalahnya, keadaannya, situasinya. Ya, seringkali iblis itu datang mengintimidasi kita itu dengan godaan-godaan selalu ya. Iblis itu selalu datang dengan tipu muslihat, intimidasi. Jadi membuat kita goyah, membuat kita fokusnya bukan sama Tuhan, tapi membuat kita fokusnya sama masalahnya, sama keadaan hidup kita yang berat. Itu yang iblis mau, supaya kita akhirnya stagnan, kita nggak bisa maju. Tetapi saya ingin katakan, ketika kita berfokus sama Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita percaya fokus sama Tuhan, apapun ketakutan dalam hidup kita, kita akan terus berani maju untuk melangkah. Amin. Karena itu saya ingatkan pagi ini, ya kembali saya ingatkan pesan Tuhan pagi hari ini. Di tengah ketakutan kita harus terus berani maju melangkah. Di tengah ketakutan kita, walaupun kondisi kita dalam keadaan ketakutan kita harus berani melangkah. Karena kita percaya dengan iman bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun ketakutan, sekalipun kita melangkah dengan ketakutan, tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Walaupun kita berjalan dengan ketakutan, melangkah dengan ketakutan, tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah sia-sia. Karena itu, ya, kita harus punya iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, maju melangkah. Ya, walaupun takut, tetap maju melangkah. Yang pasti berlangkah bersama Tuhan, supaya hidup kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita membuka hati kita, Tuhan, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan mau bawa beta kemana? Tuhan mau bentuk beta seperti apa? Beta siap ikut. Beta siap ikut taat. Beta siap setia untuk selalu mengiring Tuhan dalam hidup beta sampai akhir hidup, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan.